Dengan ini saya izinkan siapapun mengamalkan al-wirdul asa seperti kami riwayatkan dari guru-guru kami para sadah thariqah syaziliyah. Ya, ajaztulakum jami'an. Astaghfirullahaladzim. Surya Sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-khaliq al-ma'bud. Alhamdulillahilladzi yassara lana dzikrahu wa 'ana 'ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Walhamdulillahilladzi jama'ana li'ilmin min 'ulumihi. Walhamdulillah 'ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Wa nasallallahu al-istiqamah wal inabah ala ma anzalahu ala rasulih sayyidina Muhammadin wa nushhigukum bi an la ilaha illahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ba'du, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana ya fattah futuhil 'arifin wa 'allimna ya 'alim ilman yanfa'una fid darain ilman yushfi bidzalika amradi qulubina wa nufusina ilman yuballighuna ila ma'rifatika haqqa ma'rifatik. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidil mursalin. Baik para hadirin hadirat, para ikhwah saudara-saudariku semua, alhamdulillah bersama kita ada beberapa tuan guru muda ya. Ada Gus lalu Ihya, ada Gus Rama ya, Gus Rama Pak Ajengan Rama ini ya. Alhamdulillah saya beberapa bulan lalu meminta mahasiswa saya yang sudah lama tak jumpa. Nah ini yang di samping saya ini Gus lalu Ihya, namanya bagus, Ihyauddin, berarti paling cocok dengan kitab-kitab Imam Al-Ghazali ya. Oleh karena itu saya mengatakan kamu kalau jumpa setoran kitab aja. Alhamdulillah berapa kali jumpa ada setoran kitab, dan itu alhamdulillah jauh berubah dari sebelum pandemi. Sebelum pandemi baca kitabnya nggak jelas nahu sorobnya, sarap jadi nahu jadi sorob, lama-lama jadi sarap. Tapi saya kaget beberapa waktu lalu di setoran baca kitab Siraj Talibin ya, Sirajut Talibin karya Syekh Ishaq Jampes Kediri, yang mensyarah kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Kaget bukan main, mau baca kitabnya udah jago. Wah, berarti kamu menghilang selama ini nggak salah begitu. Ini perlu sebagai tahadus binikmah, menceritakan nikmat Allah. Awal saya dapat izin membaiat dan mentalkin thariqah oleh ayahanda guru ya. Itu guru kami ada beberapa, namun yang paling sering saya mulazamah karena masih hidup beliaunya yaitu Maulana Syekh Abu Ya Kasril Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Beliau ummi, tapi kalau ngomong tauhid menggetarkan kolbu orang-orang yang sekolah jauh di Timur Tengah, orang yang sekolah jauh di Jakarta. Beliau sekolahnya di surau-surau aja, tapi rohaninya tajam. Semoga Allah menjaga beliau ya, menjaga beliau sampai berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ramai-ramai orang mempersoalkan ilmu yang saya buka, beliau yang marahin orang yang marahin saya. Beliau yang marahin orang yang mempersoalkan saya ya. Apa kata beliau? Kamu nggak tahu yang dialami dia itu yang aku alami dulu, katanya ya. Itu seorang guru rohani begitu membela muridnya. Dari beliau saya ngambil thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidi. Naqsyabandiyah Al-Khalidi itu mencakup beberapa thariqah. Pertama Naqsyabandiyah Mujaddidiyah, lalu ada Al-Qadiriyah,
ada Suhrawardiyah yang menjadi induk tarekat Khalwatiyah dan Samad, dan juga ada tarekat Khistiyah. Ya, ada satu lagi yang lebih penting, Kubrawiyah. Di tarekat Kubrawiyah dan Qadiriyah diajarkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa tentang asma-asma rohani, ya, latifah nurani, tentang ma'rifatur ruh. Meskipun ma'rifatur ruh itu hanya diberi sedikit, yang sedikit itu yang diulik-ulik, ternyata sedikit itu banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Nah, itu Imam Najmuddin Kubra. Beliau, kata Imam Zahabi, Imamus Sunnah. Dia adalah guru dari pengarang kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi Fakhruddin Ar-Razi ini sudah keburu jadi ketua MUI-nya orang Khurasan. Khurasan ini sekarang Iran, Afghanistan, itu disebut Khurasan dulu, ya. Apa kata beliau ketika semua ulama sawan ke beliau, ke Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 606 Hijriah? Kata dia, mana si ulama yang namanya si Kubro itu, gitu. Kata mereka, oh itu beda Tuan Syekh. Orang begini nggak mau datang ke orang masyhur, nggak mau datang ke ulama-ulama yang dekat ke pemerintah. Orang begini pejuang, dia muhaddis, dia mufassir, dia pejuang. Dan betul Imam Najmuddin Kubra itu tahun berapa? 630 berapa, ya, saya lupa. Imam Najmuddin Kubra ini wafatnya syahid fisabilillah. Jadi imam thariqat itu mimpin jihad. Jadi jangan ente kira sufi takut jihad. Dalam batin saya ini diajarkan guru saya, nggak boleh takut jihad, tapi kamu nggak boleh jahat. Urat takut kita sudah mati. Kenapa? Karena jihad itulah salah satu warisan para anbiya. Tapi kami diajarkan jihad. Saya ngaji syariat, ujung kitab fikih jihad. Tapi di tasawuf jihad itu permulaan, jihadun nafs. Sebelum jihad awan yang zahir, yang dalam diri dulu, sehingga tidak kejadian seperti orang yang Nabi katakan ada mujahid datang kepada Allah di akhirat, tapi Allah mengatakan kamu riya, kamu ingin disebut pahlawan, kamu ingin dapat ghanimah. Makanya kemudian Najmuddin Kubra mengajarkan murid-muridnya nggak boleh takut mati, karena jalan terdekat kepada Allah salah satunya jihad fi sabilillah. Dan beliau dipenggal oleh musuh Allah. Itu kuburannya di Turkmenistan, kira-kira 8 jam dari Bukhara. Ada satu kota tempat beliau tinggal. Kepalanya pisah sama badannya. Sufi nggak ngajarin kebal, ya. Ya dipenggal aja, mati aja. Syekh Abdul Somad Palembani yang sangat sakti itu ditembak nggak mati-mati. Begitu cerita orang, wallahu alam bener apa kagak, ya. Tapi waktu beliau bertugas ngajar di Siam, di Patani hari ini, ada kelemahannya. Saya nggak tahu kelemahannya apa. Dipenggal juga, kepalanya dipisah dengan badannya. Syekh Abdul Somad Al-Palembani murid Syekh Muhammad bin Abdul Qadir As-Sammani. Fakhruddin ini kemudian nanya, Fakhruddin Ar-Razi ini bukan Ar-Razi yang duduk depan ente. Ini Ar-Razi Al-Fadani ini. Apa kata beliau? Itu si Kubro itu tinggal di mana, katanya? Oh, dia tinggal di daerah wilayah Khurasan Turkmenistan. Maka dia berangkat ke sana. Dia cecar itu orang, mau debat dia. Kok ada kiai nggak datangin aneh, ya gitu. Jadi ada orang yang ngiyai, tahu ngiyai nggak? Ingin dikiai-kiaikan orang, ingin disowan-sowanin orang. Kalau nggak disowanin, yang baru ngajar nih kurang ajar gitu. Oh, dia nggak tahu Najmuddin Kubra ini rohaninya tua. Antara dia dan Syekh Abdul Qadir Jilani cuma 2 orang. Ya, dia dari Syekh Ammar, Yasir bin Ammar, dari Ruzbahan dari Uti, ya, Suhrawardi dari Al-Jilani.
antara Imam Najmuddin dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 3 orang juga. Maka datanglah Fakhruddin Ar-Razi kepada Najmuddin Kubro. Apa yang dia kalamkan? Waduh, kaget dia melihat diskusinya. Ternyata kitab tafsir yang dia tulis tidak apa-apanya dengan kitab tafsir Najmuddin Kubro, judulnya At-Ta'wilat An-Najmiyah. Bertanyalah Fakhruddin Ar-Razi, "Ya Syekh, bi ayyi syai'in nilta hadzal maqam?" Kamu sampai ke makom ini gimana caranya? Kok bisa kamu paham hal-hal yang aku nggak paham? Aku pecah otak memahaminya, kamu kok ngalir begitu saja? Ilmunya bukan hafalan, tapi ilmunya tumpah ruah di dalam kolbunya. Apa jawaban beliau? Kalau kamu mau, duduklah di tempatku sebentar, aku duduk di tempatmu sebentar. Maksud duduk di situ, duduklah engkau di tempat khalwatku, aku gantikan kamu ngurus umat sebentar. Coba, maksudnya berkhalwatlah dari makhluk. Putuslah hubunganmu dari harapan ingin dimasyhurkan, ingin dipuja-puji orang, terganggu dengan kritik orang, mencari-cari kesalahan kelemahan pendapat orang. Kan Fakhruddin Ar-Razi suka sekali ada orang pendapat apa dia kritik terus ya. Kalau perlu pakai filsafat. Maka dalam kitab I'tiqad Al-Muslimin beliau mengatakan, orang salah faham terhadap aku menggunakan filsafat bukan untuk berfilsafat, tapi untuk mengalahkan filosof yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para hadirin, para tuan guru yang makan Allah, ini Fakhruddin Ar-Razi kemudian mengatakan, termenung dia. Itu masalahnya Syekh, aku ini sibuk. Itu masalah kamu, katanya. Karena kamu merasa sibuk sampai mati, kamu pasti sibuk, kira-kira begitu kalau diterjemah bebas. Dan memang kemudian Najmuddin Kubro hanya mengajarkan yang seperlunya, karena ini orang sibuk. Itu sebabnya di thariqah, di tasawuf itu ada zikir yang diajar untuk orang yang mutajarrid, nggak sibuk. Ada yang muallim, ada yang pekerja harian, ada yang kantoran, itu dibedain, nggak boleh disamain. Kayak Najmuddin Kubro pasti ngajarkan yang kira-kira sempatnya Fakhruddin Ar-Razi. Efeknya apa? Setelah itu Fakhruddin Ar-Razi pernah nulis satu kitab risalah tentang Al-Ismul A'zam, makna lafaz huwa, bahwa zikir huwa, makna huwa, hakikat huwa, itu luar biasa sekali, lautan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ringkas sedikit di jilid 1 Mafatihul Ghaib ya. Alhamdulillah Al-Faqir ya sudah baca kitab itu sejak S1. Sampai hari ini kalau baca Mafatihul Ghaib itu nggak puas-puas, apalagi baca karya gurunya Najmuddin Kubro, At-Ta'wilat Najmiyah, Fawatihul Jamal dan lain sebagainya. Maksud saya menyebutkan ini ya, ini ada di muqaddimahnya, bukan di muqaddimah, di bagian bab 1-nya kitab Minhajul Abidin Ghazali, sebelum nanti Gus Lalwe yakni baca. Apa kata beliau? Guru itu tugasnya Fatih, yang menfutuhkan jalan ya, yang memudahkan yang susah, musahil, meringkas yang panjang. Maka ada orang baca sendiri 40 tahun nggak paham-paham, sama guru 40 menit selesai ya, bahkan 4 menit selesai kalau sama guru. Jadi guru itu tayyul azminah wal amkinah. Guru itu punya keramat. Keramatnya bukan terbang di atas awan, bukan jalan di atas air. Orang harusnya ngaji 40 tahun sama guru cukup 4 hari selesai, 40 menit selesai, bahkan 4 menit paham langsung. Itu hebatnya kalau punya guru. Jadi kalau ada profesor di kampus ngomong gini, Ghazali nggak punya mursyid, itu orang pembohong, atau yang kedua dia jahil, 2 aja. Kira-kira yang mana? Kalau profesor yang ngomong
jahil tapi nggak ngerti dia jahil, masih profesor gak begitu. Untungnya sekarang ada peraturannya, bahwa profesor itu ternyata bukan tingkatan tertinggi, profesor itu jabatan. Kalau orang nggak nulis lagi, nggak ngajar lagi, profesornya ex profesor dia sebenarnya, cuma masih dipakai aja profnya. Yang sejati itu ya doktor, itu puncak tertinggi itu doktor ya, bukan gaya-gayaan ini dokter, bukan. Ini tahadus bin ni'mah. Nah ini si Gus Lalu ini dulu ngaji sama kami 2013 di PT IKI ya. Waktu itu saya masih ngajar PT IKI dan UIN. Lama-lama saya pindah ngajar 2017 ke IIKI. Jumpa lagi dia belum tamat. Ini tamat tahun berapa? 17, pas tuh ya. Mahasiswa abadi itu. Tapi pulang tamat-tamatnya saya bilang, kamu jangan tamat kecuali bisa baca kitab. Ngapain? S1 PT IKI nggak bisa baca kitab, udah percuma, mati aja bilang gitu. Maksudnya mati itu nggak manfaat hidupmu. Alhamdulillah saya saranin ke Jawa, dia mau ke Jawa. Ente ke pesantren mana sebelumnya? Sarang. Ke Sarang ya, ke tempat Mbah Mun. Oh, barakallah fiik ya. Dan beberapa bulan yang lalu Gus Lalu ini setoran kitab kepada kami, seperti dulu saya juga setoran sama guru-guru saya, lalu kita ijazahkan untuk mengajarkan ya. Adapun Al-Fakir dapat ijazah Thariqah Naqsyabandiyah umur 26, tapi 26 itu lisan, 27 tulisan. Jadi kalau di guru saya, orang habis diijazahin lisan diuji dulu setahun. Kalau lolos dikasih suratnya, kalau nggak lolos dibatalkan ijazahnya. Wah itu ujiannya berat Pak, berat sekali ya. Nggak boleh belajar kebatinan, nggak boleh belajar silat, nggak boleh belajar ilmu perdukunan, nggak boleh belajar ilmu ngelmu itu nggak boleh. Harus murni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ujung. Begitu guru kami dulu mendidik, dan jazahullahu khairal jaza. Semoga Allah merahmati dan memberi beliau pangkat yang tinggi. Amin ya rabbal. Tapi waktu saya remaja, saya ngambil Thariqat Qadiriyah Samaniyah Khalwatiyah kepada Abuya Hasan Al-Basri. Beliau juga mursyid Naqsyabandi, tapi saya futuhnya dengan beliau Thariqat Saman. Beliau keburu meninggal, tapi saya diijazahkan anaknya Thariqat Saman dan Naqsyabandi juga. Lalu beliau punya sahabat tapi umurnya lebih panjang, umur lebih muda, namanya Abuya Masri, masih hidup juga. Beliau juga kasih Naqsyabandiyah dan Samaniyah. Dan ada beberapa masyayikh yang lain, ada juga yang dari Jazirah Arab ya, ada yang di Jawa, ada yang Madura, ada yang di Banjar, ada yang di Sulawesi, ada yang India, ada macam-macam. Alhamdulillah, ini nikmat agung dari Allah SWT. Tapi ijazah bukan untuk berbangga. Kata Imam Suyuti, jika engkau lihat ada orang berbangga dengan ijazah, maka perhatiin itu orang jahul ya, orang jahil. Kita nyebut ijazah itu hanya tahadus bin ni'mah. Nikmat sejatinya bukan pada ijazah, nikmat sejatinya pada ilmu. Karena asyrafun ni'am wa afdaluha al-ilmu billah. Perhatikan, karena nikmat paling tinggi itu adalah ilmu mengenal Allah. Kata Imam Ghazali, kullu man'umin mahsud. Setiap yang diberi nikmat pasti ada yang hasad, pasti ada yang hasad. Nanti karena kitab ini ternyata sudah jalan 7 kali pertemuan, kita akan bicara tentang orang-orang yang hasad kepada Imam Ghazali, asbab isu apa aja, dan itu terjadi sampai hari ini ya. Dengan ini mari kita baca suratul Fatihah kepada guru kami yang mengijazahkan kitab ini, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Ghazali, Abuya Syekh Sya'rani Al-Banjari Al-Makki. Beliau dari Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau dari pengarang syarah ini langsung Syekh Ihsan Jampes, dan dari syarat Syekh Ihsan bersambung nanti ke
Syekh Termasi, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Syed Ahmad Zaid Dahlan, ya Utsman Dimyati, Abdullah Syarqawi, nanti bersambung nanti ke Imam Al-Ghazali. Ini kita ringkas sanadnya saja, ya. Dan dengan ini kita bacakan untuk ahli silsilah, untuk pengarang, pensyarah dan guru-guru mursyid kita, juga para aulia, para guru, tuan guru di sini yang hidup ataupun yang sudah wafat, wabil khusus juga yang hadir. Kita bacakan semuanya suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk keluarga kita, orang tua, anak, istri, ya, kawan-kawan, saudara, kita bacakan, hadiahkan hadiah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. وافتح لنا فتوح العارفين. Fadhal. Ya, silakan dibaca lalu terjemahkan. Yang terakhir mana? Mulai dari situ. Ya. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندنا المتصل إلى أبي حميد محمد بن محمد الغزالي قال: ولما وجدنا هذه الطريقة بهذه الصفة، tatkala kami merenungkan jalan beribadah itu susah, nazarna fa'am'anna an-nazara fi kayfiyyati qat'iha, maka kami merenung dengan cara mengenai cara memutus kesulitan itu. Wa ma yahtaju ilaihi al-'abdu min al-uhbati wal-'uddati, dan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang hamba berupa bekal dan persiapan, wal-alati wal-hilati, dan siasat, min ilmin wa amalin, berupa ilmu dan amal. Asa an yaqta'aha bihusni taufiqillahi fi salamatin. Boleh jadi hal tersebut akan terputus dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi salamatin. Lanjut. Fi salamatin. Terjemah. ولا ينقطع في عقباتها المهلكة. Kesusahan tersebut tidak akan terputus dengan bahaya-bahaya. Fayahlika ma'al halikin, maka seorang hamba itu akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Wal'iyadu billah. Fasannafna fi qati' hadhihi at-tariqi wa sulukiha kutuban. Kemudian kami mengarang beberapa kitab metode untuk memutus jalan tersebut. Ka Ihya'i Ulumiddin, seperti kitab Ihya Ulumiddin, wal Qurbati ilallah ta'ala, dan kitab Al-Qurbah ilallah ta'ala, wa ghairi dhalika, dan yang selain itu. Ihtawat ala daqa'iqa minal ulumi i'tasat ala afhamil ammati. Kitab tersebut mencakup kehalusan-kehalusan ilmu yang sukar dipahami oleh orang-orang yang awam, bodoh.
faqadahu fiha, maka orang-orang bodoh itu akan mencela, wa khadu fima lam yuhsinu, karena orang bodoh itu akan berkomentar terhadap sesuatu yang mereka tidak anggap benar. فأي كلام أفصح من كلام رب العالمين. Bukankah Al-Quran itu adalah kalam yang sempurna? Wa qad qalu fihi, dan orang-orang bodoh itu berkata tentang Al-Quran, innahu asatirul awwalin, sesungguhnya Al-Quran itu hanya dongeng. Baik, ya. Ini disebut dengan latar belakang kitab ini ditulis. Apa latar belakang kitab ini ditulis? Kata beliau, lamma wajadna hadha at-tariq bihadhihi sifah, ya, setelah kita lihat jalan ibadah kepada Allah, jalan menuju surga itu tidak mudah, am'anna nazar, kami berpikir keras untuk apa? Fi kaifiyati qat'iha, untuk menyelesaikan kerumitannya. Kitab akidah banyak, kitab fikih banyak, tapi kalaupun orang baca kitab fikih 7.000 kali, sholatnya khusyuk nggak? Khusyuk nggak? Nggak bakal. Menikmati nggak? Nggak tentu. Maka perlu ditulis kitab yang kemudian mengurusi hal yang nggak diurus kitab akidah, tidak dibahas di kitab fikih. Kenapa? Kitab akidah dan fikih hanya membahas tentang sah iman, satu lagi sah ibadah. Kita tidak bahas tentang bagaimana ibadah diterima Allah, bagaimana ibadah kalau habis dikerjain tidak rusak. Maka beliau kemudian nulis beberapa karya, ya, supaya orang tidak keliru, sehingga tidak, apa kata dia, wala yanqati' fi uqubatiha al-muhlika fayahlika ma'al halikin, ya, supaya orang enggak binasa. Banyak orang baik tapi habis dia baik, kebaikannya nguap. Nah, ini yang kemudian dibersihkan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi kata beliau, setelah kami menulis kitab Ihya Ulumuddin, kitab Qurba, kitab Munqiz Minad Dalal, kitab macam-macam lah, ya, yang mencakup daqa'iq minal ulum, ilmu-ilmu yang rahasia yang halus, i'tasat ala afhamil ammah, orang awam yang enggak faham. Orang awam ini mohon maaf, orang belajar fikih 10 tahun kalau belum belajar ilmu kalam, maka dia awam dalam ilmu kalam walaupun dia jago kitab fikih. Antum sudah 20 tahun ngaji fikih, ngaji apa, udah hafal alfiyah, tapi belum belajar ilmu hadis, maka dalam hadis awam. Udah ngaji hadis bertahun-tahun, udah ngaji akidah bertahun-tahun, udah ngaji fikih bertahun-tahun, tapi belum ngaji tasawuf, jangan komentarin tasawuf, berarti ente awam dalam tasawuf. Nah, hari ini orang kan belum apa-apa udah buat podcast atau ngomong-ngomong sendiri depan kamera. Itu penyakit itu, ya, itu penyakit, hati-hati. Karena hubbus syuhrah, ingin terkenal, ngomong-ngomong sendiri depan kamera, tiap hari ngeliatin komen, siapa nih yang komen, sibuk klarifikasi. Sampai kapan begitu? Imam Ghazali sudah ngelewatin itu, maka dia tulis kitab Al-Munqiz Minad Dalal, pembebas dari kesesatan berpikir dan kesesatan spiritual. Ghazali itu haus dipuji, sensitif dikritik. Kalau ada orang lebih pintar, ya dihajar, walaupun sesama ahlu sunnah, nggak boleh ada orang di atas dia. Ini Imam Al-Ghazali sebelum menjadi Imam Ghazali yang kita kenal hari ini, ya. Selevel Ghazali ngalamin itu, apalagi orang yang ikut manhaj Ghazali tapi tidak faham periode hidup dia. Jangan-jangan ente ngikutin Ghazali sebelum dia tobat.
bukan Ghazali setelah dia tobat. Ya. Nah, ini yang terjadi hari ini. Maka beliau mengatakan karena kitab Ihya, Ihya itu ada beberapa ilmu di bab zikir, ada bab tentang fana di situ. Di bagian Munjiat, di bagian Munjiat itu dia bahas tentang rahasia kolbu, ruh, segala macam. Sampai kemudian bagian Tawakul, Tauhid, dia bahas juga tentang Tauhid wujud. Itu mengerikan kalau orang tidak faham. Apa kata dia? I'tasat al-afhamil ammah. Ini susah dipahami orang awam. Baik dia sudah lama ngaji kitab, udah ahli fikih, udah ahli kalam, kalau nggak ngaji tasawuf, dia awam sudah. Maka guru kami walaupun ummi baca kitab, tapi dalam tarekat, dalam tasawuf dia tidak ummi. Dia umminya dalam ilmu fikih, baca kitab-kitab fikih, ya. Baca kitab-kitab yang gundul-gundul, ya. Tapi dalam kitab kolbu dia tidak ummi. Kita yang ummi, ya. Faqadahu fiha, maka mereka kemudian menganggap itu salah dan menghinanya. Wa qadu fi ma lam yuhsinu minhu, mereka komentar padahal nggak faham. Ya, kalau dulu ada YouTube nggak zaman Ghazali? Dia wafat itu 1111 Masehi atau 505 Hijriah. Lahirnya 450 Hijriah. Zaman itu ada TikTok nggak? Jadi kalau dulu apa yang dipotong, yang dulu itu nggak ada penerbit, kitab itu disalin, sisipin di dalamnya sesuatu, lalu dikirimlah ijazah ke kitab Ghazali. Wahai Ghazali, tolong ijazahi kami, kata orang Khurasan. Imam Ghazali sebelum apapun dia istikharah dulu kolbunya. Kata Ghazali, ini betul covernya karyaku, tapi kayaknya ada sesuatu. Maka dia bukalah kitabnya. Pas dia buka beberapa kitab salinan yang dikirim untuk orang dapat ijazah, dia temuin di dalamnya ada sisipan yang bukan kalam beliau. Nah, itu yang sekarang jadi thumbnail, ya. Kalau sekarang tahu nggak thumbnail? Ente kalau buka TikTok judulnya kalau menarik, buka YouTube judulnya ya bikin kita tertarik. Gimana judulnya? Ar-Razi menyembah Isa. Nah, itu salah satunya tuh, ya. Ente jangan nggak paham. Aneh S1, S2, S3 akidah. Aneh S1, S2, S3 akidah. Masa anda nyembah Nabi Isa? Ente mikir dong, ya. Ar-Razi melanggar apa? Ah, itu kalau zaman sekarang dipotong-potong. Kalau Ghazali lebih ngeri, harus dicek satu-satu. Lebih rumit kalau zaman dulu orang. Cuma dulu nggak bisa banyak-banyak dan yang menikmatinya juga nggak banyak. Kalau sekarang siapapun bisa teracuni. Yang udah ngaji sama kita juga kalau ngelihat potongan-potongan dengan thumbnail begitu juga goyang, ya. Tapi nggak apa-apa. Adakah yang lebih fasih dari Al-Quran, kata Ghazali? Ada. Kalau saya lanjutin, itu kan kalam Ghazali. Kalau kalam Ar-Razi lebih sederhana lagi. Adakah yang lebih terpercaya dari Nabi Muhammad SAW? Adakah yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad SAW? Apa kata orang tentang Nabi kita? Gila, sesat, penyihir, disihir. Betul? Jadi kalau kita ini dihina, asbab ente ngaji, asbab ente punya guru mursyid, asbab ngaji ma'rifatullah, asbab ngaji tasawuf, itu sudah sunnatullah. Harus siap. Kalau masih takut dicaci maki orang, berarti khosyahnya belum kepada Allah. Padahal ilmu itu puncaknya khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Puncak dari ilmunya ulama itu adalah mereka mencapai rasa takut, segen kepada Allah. Kalau orang takut, berani nggak menghina orang lain? Berani nggak suudzon?
Berani nggak kalau beda faham terus ngata-ngatain orang? Ya, berani nggak? Ngapain? Ya. Makanya saya bingung juga kok ada ulama muda nanggepin pesilat. Nggak usah ditanggepin, biarin aja dia. Ya. Ente orang alim, ngaji kitab bertahun-tahun, nggak usah tanggepin orang yang sibuk jurus-jurus badan. Dia kan kurang baca kitab, ngapain dia dilayanin? Ya, nggak usah dilayanin, udah fokus aja. Kalau kita dihina-hina, loh Ghazali lebih bilang alim dari kita juga dihina. Nabi Muhammad jauh lebih hebat dari kita juga dibilang gila. Cukup kan itu? Oleh karena itu kepada yang sedang ngaji, yang sedang punya mursyid, punya amalan thariqah, ya, gak usah takut dicaci maki orang. Coba luruskan niatnya. Aku ngaji ini bukan cari kesalahan orang, cari kesalahan diri. Aku ngaji ini ingin tahu jalan ke Allah, bukan ingin tahu jalan kesesatan dia, gitu. Ya lurusin niatnya. Hadir di majelis betul-betul karena Allah, maka nafas kita disebut jihad. Berangkat jihad, pulang jihad. Kalau mati tengah jalan, mujahid fisabilillah. Coba ente kalau pengajian niatnya untuk mencari keburukan orang, berangkatnya khianat, pulangnya kazzab, pembohong, ya, mati fasik. Ya, semoga kita dinilai oleh Allah orang-orang yang shadiq. Al-amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Imam Ghazali ini diisukan apa? Macam-macam isunya. Imam Ghazali ini kalau di kitab ini macam-macam. Kalau di kitab ini ditulis tentang komentar Ibnu Qayyim merendahkan Imam Ghazali. Kalau di kampus kami dulu, Ghazali itu dituduh pembunuh ilmu agama. Padahal judul kitabnya apa? Ihya Ulumuddin. Menghidupkan ilmu agama. Tapi profesor ini ngomong apa? Ghazali itu pembunuh ilmu agama. Ini yang BOD, oh siapa? Yang TO, lol siapa? Yang jahil siapa? Saya bingung, ya. Yang lebih alim dia apa Ghazali, kan? Kalau emang pinteran dikit ya tulis kitab yang hampir sama kayak Ghazali, baru kita bilang, oh pantesan Ghazali pembunuh ilmu agama, ente penghidup. Sampai sekarang nggak pernah nulis kitab yang selevel Minhajul Abidin aja belum pernah, ya. Selevel Munkis Minadol aja belum pernah. Nah, itulah lucu-lucunya zaman ini. Zaman ini begitu. Dan sampai hari ini, hujatan terhadap Ghazali macam-macam. Saya kaget loh, ya. Lombok ini kok ajaran jingkrangnya tambah banyak, ya. Heran kita. Ini orang Lombok harus mikir keras loh ini. Ada apa dengan kalian ini? Ini kan basis Ahlus Sunnah ini. Nahdlatul Wathon di sini kan. Ada NU-nya juga dulu. Ini kok banyak masjid-masjidnya kita lihat kiri kanan, setiap tempat ada aja. Jangan sibuk-sibuk bab wujud-wujud fana-fana lagi lah, ya. Bahas uruslah itu tuh. Urus itu tuh. Kalau wujud-wujud, saya datang aja lah cukup. Gak usah debat tengkar sesama kita lagi. Ini ada apa nih kesalahannya ini? Lombok salah satu basis Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Imam Ghazali. Sekarang saya agak heran ngeliatnya, ya. Udah mulai nggak pakai sarung hari ini. Pakai celana dalam panjang itu dipakai ke masjid. Habis itu kita baca Yasin bid'ah, ya. Ente ngaji tasawuf sesat. Imam Ghazali, pengumpul hadis palsu katanya. Ente nggak tahu Imam Ghazali itu ngaji hadis kayak gimana. Imam Ghazali ngaji hadis itu khatam Sahih Bukhari. Ada yang khatam Sahih Bukhari nggak? Mereka ngaji Ghazali. Imam Ghazali itu ngumpulin hadis-hadis, mulai yang sahih tidak sahih, dimasukkan ke Ihya Ulumuddin sampai hampir 5.000 kurang 300.
Berarti berapa? 4.000. Belum kalam ulama salafus saleh, kalau digabung 8 sampai 10.000. Itu Ghazali loh, dan dia hafal semua. Dia hafal semua hadis yang dia nukil, dia hafal semua kalam yang dia kutip. Imam Al-Ghazali. Dari semua hadis itu ditelitilah oleh imam namanya As-Subki, ya. Imam Subki. Sebelum Subki itu sudah ada Al-Mizi, ya. Sebelum Mizi itu juga sudah ada beberapa masyaikh meneliti. Ketemulah 300 hadis yang tidak ketemu sumbernya. Karena zaman itu nggak ada Google, ya kan? Jadi nggak bisa ngecek ke Google. Dari 4.700 ketemu 300, kata Imam Subki, aku nggak tahu sumbernya. Bukan berarti nggak ada hadisnya. Pas dicek sekarang, hadisnya ada. Sekarang itu kira-kira yang belum ketemu sumbernya lebih kurang 50-an hadis. Bayangin coba. Pernah dengar ngaji hadis? Kutubus Sittah namanya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ya. Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud itu jumlah hadisnya kira-kira segitu juga. 4.000-an juga. Ada beberapa yang 5.000-an. Berarti Imam Ghazali nulis kitab, jumlah hadisnya sama dengan Imam Abu Daud, beda-beda tipis, sama dengan Imam Ibnu Majah ahli hadis. Bedanya apa? Dia bukan sebagai muhaddis, dia kan sebagai ahli fikih, ahli kalam, ahli tasawuf. Kalau ahli hadis menukil sanadnya, Imam Ghazali menukil isinya, itu bedanya. Kan nggak perlu. Kalau hadis itu lengkapnya begini, ada disebut sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari nabi bersabda, dari itu disebut sanad. Kata Ibnul Jauzi mengomentari Ghazali nih, Ghazali ini kurangnya dikit aja, hadisnya nggak bersanad, nggak nukil sanad di dalam kitabnya. Tapi giliran imam sebelum Ghazali namanya Abu Nuaim nukil kitab di dalam kitab Ihya Hilyatul Auliya, semua kalam pakai sanad. Apa kata dia? Kitab ini kurang satu aja, kepanjangan sanad. Loh, serba salah. Serba giliran nukil sanad kepanjangan, nggak pakai sanad kependean. Ya, ada hadis yang nggak sahih. Ternyata Ibnul Jauzi pas nulis kitab banyak juga hadis tidak sahih yang disebutkan. Bahkan dia mengumpulkan kumpulan hadis maudhu'at, hadis-hadis yang palsu dan keliru juga. Dia menyebut hadis palsu, ternyata nggak palsu, dikritik oleh imam jauh setelahnya, Imam Suyuti. Jadi biasa menilai sahih, hasan, dhaif itu bukan dari Nabi, itu penelitian ilmiah, boleh salah, boleh benar. Kata Imam Az-Zahabi, guru Imam Subki, seandainya Ghazali itu ngaji hadis kayak kita, la sabaqana, dia akan mendahului kita semua. Kenapa? Nah, ini kisahnya. Ghazali itu waktu pulang dari Jurjan ini perbatasan antara Khurasan dengan Uzbek. Pulang dari sana mau ke kampungnya Tus. Nama kampungnya apa? Tus. Sekarang Iran lagi konflik, itu dia kampungnya di Tus. Tus itu kota kecil di Naisapur, ya. Sampailah di pertengah jalan, dirampok. Semua barangnya dirampok, kitabnya juga dirampok. Apa kata dia? Wahai tuan perampok, ambillah semua hartaku kecuali kitabku. Itu ilmuku di situ. Perampoknya tetap pernah nyantri juga, kayak mungkin Zoro kali, Zoro versi Iran kali. Apa kata dia? Apa? Ilmumu? Masa ilmumu bisa dirampok? Masa ilmu di kitab, ilmu di sini, katanya. Kata siapa? Perampok. Oh, ternyata itu bukan perampok. Itu dipinjam lisannya sama Nabi Allah Khidir namanya. Ya, guru-guru mulia kita sebut dia perampok, tapi dia ngerampok bukan untuk ngerampok, dia bagi-bagi orang.
Ya kayak cerita Joro, kayak cerita Fudail bin Iyad, kayak cerita Sunan Kalijaga sebelum tobat. Ente nggak boleh kerjain begitu sekarang. Ngerampok gitu untuk bagi-bagi kepada fakir miskin, modus itu. Apa kata Ghazali? Iya juga ya. Nah ini tanda kalau ini bukan perampok beneran. Diambillah hartanya, dibalikin kitab, no, kitab ente gitu. Lu ente gituin, diejek deh sampai selesai. Habis itu orang tuh pergi nggak jelas kemana. Kata Ghazali, bener juga ya. Masa ilmuku di kitab, ilmuku di dada. Kata beliau, sejak saat itu tiadalah aku mempelajari suatu ilmu kecuali dia sudah terukir di sini. Maka Ibnu Jauzi yang mengkritisi Ghazali, kan yang dikritisi dari Ghazali itu bab hadisnya, yang lain nggak berani dia ngkritisi banyak. Apa kata Ibnu Jauzi? Ghazali itu mutabahhiran fima alima wa allafa wa kataba. Dia betul-betul seperti lautan samudra dalam hal yang dia pelajari, dia ketahui, dia tulis dan ajarkan. Ghazali tidak pernah menulis kitab hadis karena dia tahu diri dia bukan pakar hadis untuk zamannya. Coba kalau zaman ini Ghazali hidup, dia hafal 5.000 hadis. Pasti orang panggil Maulana Muhaddis. Ya, walaupun dia tidak menjelaskan kualitasnya. Ya, hari ini cuma ngajar 40 hadis sudah disebut Ustadz hadis. Padahal baru ngajarin Arba'in Nawawi. Enggak, muhaddis itu enggak begitu. Muhaddis itu kayak Syekh Yasin Al-Fadani, kayak guru kami ya, Syekh Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, hari-hari ngajar Sahih Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Sampai kemudian nulis kitab hadisnya lebih banyak dari kitab fikihnya. Itu muhaddis begitu ya. Muhaddis itu bukan ngomong hadis sunnah, ini bid'ah, sunnah bid'ah, itu bukan muhaddis, itu ahli hadas namanya. Mulut ente berhadas. Jangan sembarangan bid'ahin sesuatu yang belum tentu bid'ah. Sesuatu yang mukhtalaf fiha, diperdebatkan, tidak boleh dikot'ikan dia bid'ah. Kenapa? Jika ada ikhtilaf berarti ada ulama menemukan dalilnya toh. Kalau nggak sepakat cukup katakan aku belum dapat dalilnya. Iya, kita kasih dalilnya, ente berubah nggak berubah juga. Kenapa? Fanatisme. Udah berapa dalil kita sebut tentang yasinan? Orang anti yasinan masih mau yasinan nggak? Nggak mau. Udah berapa dalil kita sebutin, ini lo dalil talqin zikir, talqin mayat, ini lo dalil bertorikoh, bertasawuf. Yang nggak suka aja. Karena mereka sebenarnya bukan lagi cari dalil, mereka lagi cari kesalahan ente. Ya. Jadi jangan sibuk mencari pembenaran dari orang iri dengki. Carilah pembenaran dari sisi Allah. Ya, enggak usah ingin diakui makhluk. Berharaplah diterima oleh Khalik. Ya. Berharap diterima siapa? Ya. Sedih kita kalau mikirin makhluk ya, kadang-kadang sedih. Sekelas Nabi Nuh, istrinya nggak percaya. Nabi Ibrahim, anaknya nggak percaya. Ya. Nabi Muhammad lengkap, pamannya ada, untung orang tuanya udah meninggal semua. Ya. Pamannya ada yang nggak percaya, ada yang percaya, temennya ada yang nggak percaya, ada yang nggak percaya, saudaranya ada yang percaya. Begitu. Nabi Muhammad lengkap. Mulai dari generasi atas sampai bawahnya ada nggak percaya. Maka semua ujian para nabi terdahulu dikumpulkan pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut jadi umat Sayyidina Muhammad, walaupun umur kita nggak sepanjang Nabi Nuh 950 tahun, ujiannya setara dengan semua umat-umat terdahulu. Ya. Oleh karena itu saya menghimbau nih ya, kalau ngaji, setiap mau ngaji niatnya diperbarui. Sepakat? Itulah rahasia baca Fatihah. Itulah rahasia baca Kenapa di Fatihah itu ada Bismillahirrahmanirrahim? Orang kalau baca itu otomatis niatnya diperbarui. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, aku luruskan niatku ngaji untuk mencari rahman rahimnya Allah,
terus udah sampai selesai, insya Allah kalbunya diluruskan Allah. Ya, nanti kalau yang punya majelis di rumah, ajak yang lain baca. Ya, jangan ngikutin video yang berapa bulan lalu orang-orang Arab nyinyir itu ya. Apa kata dia? Ana ta'ajjab tuh, apa kata dia? Sok-sok mentang-mentang orang Arab yang ngomongin bahasa Arab ya. Apa nih orang Indonesia ini? Awal mulai ngaji mulai Al-Fatihah, Al-Fatihah. Terus belagu lagi dia bilang, ini bid'ah. Ini tidak pernah lakukan salafus saleh. Dia nggak tahu ada ulama salafus saleh yang mulai dengan Al-Fatihah banyak. Cuma karena majelis malam ini bukan bahasul masail, jadi kita nggak usah bahas. Ya nantilah ya. Ada majelis yang bikin ente kepala ente mau kayak marah. Ya. Habis itu kita siram lagi pakai tasawuf. Insya Allah. Jadi selevel Ghazali dikomentari orang nggak ngerti. Kalau sekarang Ghazali hidup, kayaknya YouTube setiap hari ngomongin kesalahan Ghazali. Kalau buka Google, orang nggak bukan nyari keutamaan Ghazali, orang nyarinya kesesatan Ghazali. Ya, nanti ente bakal terus begitu, kesesatan lalu ihya. Kayaknya juga begitu kalau Quran itu ya, kesesatan Ar-Razi. Mungkin gitu juga sama-sama lebih kurang lah. Sama persis lebih kurang, itu hanya masa yang berubah. Manusia itu yang berubah hanya peradabannya, tabiat sama dari dulu. Huwa hum. Dia juga yang berubah hanya pencapaian tamadun, ya, kemajuan zaman. Adapun tentang tabiat nggak berubah kecuali dia punya guru, ya. Lalu ya kata beliau, fa'ayu kalamin, lalu kalam mana yang lebih fasih, lebih sempurna dari kalam Allah, masih diejek oleh orang-orang yang jahil. Apalagi kalam Ghazali, kata beliau, apalagi kalam lalu ihya, apalagi kalam mursyid tarekat, apalagi kalam saya Ar-Razi Al-Fakir yang tidak maksum ya. Mahfuz juga belum tentu. Kalau mahfuz kan wali, kalau maksum kan nabi. Coba ini ada kalimat berikut daripada Sayyidina Ali bin Husain Zainal Abidin. Tafadhal, lanjut. Alam tasma' ila qawli Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim ajma'in. Tidakkah engkau dengar ucapan Zainal Abidin Ali bin Husain, semoga Allah meridhai mereka? Inni la aktumu min ilmi jawahirahu, sesungguhnya aku menyembunyikan ilmu, aku menyembunyikan inti ilmuku. Kaila yara dzaka dzu jahlin fayaftatina, agar supaya orang yang bodoh itu tidak memfitnahku. Memfitnah kami ya. Agar orang bodoh itu tidak memfitnahkan kami. Ya, terus Wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasan, sungguhnya peristiwa itu telah terjadi pada Abu Hasan ilal Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Husain berwasiat sebelumnya kepada Hasan. Abu Hasan kepada Husain dan juga kepada Hasan. Terus ya rubba jauhari ilmin. Betapa banyak permata ilmu, lau abuhu bihi, jikalau aku menampakkannya, laqila li anta mimman ya'budul wathana, maka dia akan mengatakan kepadaku, sesungguhnya engkau itu penyembah berhala. Walastahalla rijalun muslimuna dami, dan orang Islam, para orang Islam itu akan menghalalkan darahku. Yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana,
Mereka berpandangan. Lanjut. Terjemahin ala ente aja. Jangan grogi, dia malu kalau dengerin terjemahan dari saya. Ya Rauna, mereka memandang. Mereka akan meyakini. Sama. Akbah, seburuk-buruk apa yang mereka lakukan, datangkan hasanah. Jangan grogi ente nerjemahin depan aneh. Kemarin ngajar lancar-lancar aja kan? Ini karena depan aneh kali ya, sama depan tuan guru semua ini ya. Taib, ini kalam masyhur sekali ya, masyhur sekali. Sayyidina Ali bin Husain bin Ali, ini cicit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di masa Bani Umayyah tidak boleh sholat Jumat, karena kalau dia sholat Jumat kayak orang Lombok, kalau habis pengajian rebutan mau salaman bisa dorong-dorongan. Kata khalifahnya, kenapa orang nggak salaman ke aku, kok salamannya ke Ali Zainal Abidin? Kalau gitu penjarakan dia di rumah, nggak boleh keluar masjid. Maka kemudian Ali Zainal Abidin sibuk hanya di rumah. Kalau ada orang datang selalu diwaspadai. Jadi kalau datang mesti babnya bab khidmat. Kalau nggak bab khidmat dilarang masuk. Akhirnya beliau pun tidak banyak lagi orang datang. Ngapain beliau? Kalau nggak tafakur ayat, tafakur hadis, beliau sholat. Hatta yusalliya fil yaumi al-farqah. Sampai dia pecah rekor muri. Sholatnya setiap hari 1000 rakaat. 1000 rakaat berarti berapa kali sholat tuh? 500 ya. Kalau 500 kali salam. Ada hari ini orang begitu? Ada wali sholat sebanyak itu hari ini? Maka gelarnya Zainal Zain, ya, perhiasan, maksudnya pemimpin ahli ibadah. Bahkan kana Zainal Arifin, lebih tinggi dari itu, dialah orang pemimpin para ahli ma'rifat. Dia dizolimi oleh Bani Umayyah di zamannya karena dia cucu cicit dari Sayyidina ya, Ali, ya, cucu cicit Rasulullah, cucunya Sayyidina Ali. Beliau inilah yang kemudian ya, yang karena dia sujud sampai 1000 rakaat, itu jidatnya emang bekas, tapi enggak sebekas-bekas kayak yang zaman-zaman now itu, bukan ya, bekas sedikit, berbekas karena dia kalau sujud dia lupa sama kiri kanan sudah. Dan yang paling menarik, ada satu riwayat, saya belum cek, tapi riwayat ini tidak berkaitan halal haram karena bukan hadis Nabi. Pembunuh ayahnya Sayyidina Husain, ayahnya itu waktu melarikan diri nggak nyadar larinya ke rumah dia, tapi dia sambut, dia kasih makan, dia biarin, dia nggak dendam kepada pembunuh ayahnya. Kenapa? Ternyata disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, Sayyidina Nabi SAW pernah mengatakan, inni la ashummu raihata dami Husain, aku mencium darah segar Husain lagi digorok orang. Jadi Nabi sudah dikabarkan itu sudah. Maka dia kemudian mengatakan, ya aku terima saja. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Al-Husain. Dia berkalam, apa kalam dia? Di zaman dia, ilmu-ilmu yang biasa dibahas orang Lombok itu nggak boleh dibuka. Yang dibahas Abdul Somad Palembani, yang dibahas Saman, itu nggak mungkin dibuka. Yang dibahas Arsad Banjaria Bagurus Kumpul, nggak mungkin dibuka. Yang kita buka sekarang ini juga jarang dibuka. Kalau dibuka apa yang terjadi? Jadi fitnah. Tapi sekarang karena orang sudah banyak ngaji-ngaji tasawuf segala macam, ternyata bukan tasawuf, malah hikmah, malah ilmu kebatinan. Kata Ghazali, fardu kifayah untuk membuka ilmu bersanadnya. Ya,
Beliau mengatakan, Imam Ali Zainal Abidin, inni la aktumu min ilmi jawahirahu. Aku sembunyikan mutiara-mutiara dari ilmuku. Yang dibuka itu kulit-kulitnya aja. Supaya apa? Ini ada dua riwayat ya, kalau di teks yang dipakai oleh Syekh Ihsan Jampes, kaila yara dzaka dzu jahlin fayaftinana. Kalau di salah satu manuskrip disebutkan kaila yaral haqqa dzu jahlin fayaftinana. Ya. Supaya orang jahil tidak memandang kebenaran, lalu dia menjadikan itu bahan fitnah, kekacauan, dijadikan thumbnail, diolok-olok ya. Positif kafir, nah, misalnya begitu kan. Banyak yang begitu. Yang ingin eksis di dunia sosial media, caranya gimana? Kalau di dua kampus, kalau tulisan kita dihargai oleh profesor, kita harus mendebat penulis-penulis hebat. Di dunia YouTube begitu juga, kalau pengen cepat terkenal, debatlah orang paling terkenal. Kalau enggak, ente rekam-rekam sendiri, posting-posting sendiri, like sendiri, komen-komen sendiri. Ya kasihan lah tuh ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak pernah punya akun YouTube. Jadi semua yang di YouTube bukan punya saya. Ya. Tapi memang saya mengizinkan siapapun merekam. Kecuali yang kajian-kajian ma'rifat yang dulu guru saya simpan, saya nggak boleh buka juga. Ya. Kajian-kajian kema'rifatan asrar itu saya nggak ada live-nya. Nggak ada live-nya. Nggak ada live-nya. Yang ngaji harus bawa catatan. Kenapa? Karena tidak ada live-nya, nggak bisa disimak ulang. Kalau ini kan ente bisa nyontek lagi nanti kan. Ada live-nya kah? Ada. Berarti nanti kalau nyontek bisa? Oh bisa. Kalau yang kajian asrar nggak bisa. Kajian rahasia itu tumbuhnya dari sir, keluarnya asrar. Nggak bisa dibuat-buat. Tapi nikmat sekali. Nikmatnya bukan main ngaji ma'rifatullah itu. Sangat-sangat nikmat. Yang nikmatnya saya nggak bisa ceritakan juga betapa nikmatnya ya. Ya, antum sudah merasakan percikannya lah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasanin ila al-Husaini wa asa qablahu al-Hasanah. Nah, ini karena keperluan syair didahulukan Abu Hasan ke Husain, dikemudiankan Hasanah, tapi kan kalimatnya qablahu ya. Sungguh kakekku Abu Hasan, yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kunyahnya apa, julukannya Abu Hasan, karena anak tertuanya Al Hasan, anak berikutnya Husain, anak berikutnya Muhsin, terus beberapa perempuan. Imam Muhsin meninggal kecil. Ya, ada, ente baru dengar nama anak beliau Muhsin. Ya, sebagian baru dengar ya. Nah, buka lagi kitab tarikh, Sayyidina Ali punya anak-anak yang ketiga namanya Muhsin. Ya, ada Zainab juga, ada macam-macam nama anaknya. Dan bukti beliau ini nggak konflik-konflik amat sama Umar. Dia nikah dengan istri yang lain, anaknya dinikahkan dengan Umar, bahkan mengatakan bahkan itu anak Fatimah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dulu Abu Hasan yaitu Ali pernah berpesan kepada Al Hasan dan Husain tentang bab ini juga. Jangan dibuka bab rahasia. Kenapa? Sayyidina Ali ini posisinya apa? Coba dengarkan dua hadis ini yang sahih di Bukhari. Satu kali Sayyidina Ali datang ke Rasulullah SAW menangis. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini Sahih Bukhari ini bukan hadis Syiah. Ini hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nggak benci Syiah, tapi kita nggak ikut Syiah. Kita nggak benci Wahabi, tapi kita nggak milih Wahabi. Paham? Tapi kita boleh beda mereka, boleh ngeritik mereka. Kita cuma ngeritik kalau mereka menghujat. Ya kan? Mereka membid'ahkan kita nggak usah bidahin mereka, kritik aja.
Kritik itu nasihat, kalau hujatan itu kefasikan. Jadi saya nggak ridho kawan-kawan ini ngeritik Wahabi dengan menghina. Kok nggak boleh? Apa bedanya ente sama mereka? Nggak boleh ngeritik Syiah dengan menghina. Kritik aja. Apalagi mengkafir-kafirkan, itu nggak elok. Cukuplah Wahabi mengkafirkan para petawassul, ya. Ente maulid aja disebut kafir loh. Kenapa? Menyerupai orang-orang Nasrani. Cuma mereka malu-malu aja bilang kafir. Mereka pakai hadis itu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang menyerupai Nasrani bagian dari Nasrani, kan kafir berarti, murtad. Tapi mereka masih malu-malu bilang orang maulid kafir. Ya, alasannya kalau maulid isinya muja-muji Nabi. Emang Nabi Muhammad nama artinya apa? Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Masa gak boleh puji-puji dia? Puji ente aja boleh, apalagi puji Sayyidina Mu. Kalau ada orang mengatakan gak boleh puji Nabi Muhammad, saya curiga dia orang Arab itu, ya. Saya curiga juga dia kalau mengenal Rasulnya. Sang Muhammad, mim ha mim dal mufa'al, itu dari kata hammada yuhammidu tahmidan, itu artinya orang yang dipuja-puji. Pujilah dia setinggi-tingginya, tapi hanyalah manusia terbaik, bukan Tuhan. Boleh puji Nabi Muhammad, boleh, tapi keyakinannya dibatas, makhluk terbaik. Jadi memujinya sebagai makhluk. Jangan naikin seperti sebagian kelompok Nasrani yang memuji Nabi Isa melewati batas nasutiah insan, jadilah hutiah, jadi Tuhan. Enggak, kita enggak begitu. Ya rubba jauharin, kata beliau, ya. Sayyidina Ali, karena beliau ini pintu gerbangnya ilmu, ya. Dia penting sekali, Rasulullah kasih gelar dia tinggi. Semua sahabat sudah dikasih saudara, giliran Sayyidina Ali diakhirkan. Emang kalau bintang-bintang keren di akhir, ya. Biasanya lakon-lakon datangnya terakhir kan, pendekar-pendekar chat gitu. Mirip-mirip begitulah, ini cara biar ente paham gampang aja, ya. Sayyidina Ali datang ke Nabi nangis. Sayyidina Ali setan lewat, sama Umar tuh hampir sama, setannya takut. Umar lewat, setannya kabur, benar nggak? Itu nggak jauh beda sama Sayyidina Ali. Kalau sama Sayyidina Ali, setannya bisa didebat. Setan kalau cerdas didebat sama dia pasti kalah. Kalau mau Umar dibentak, kabur. Itu aja bedanya. Alhasil apa kata beliau? Ya Rasulullah, ya, semua sahabatku engkau kasih saudara. Terus masalahnya apa ya Ali? Sayyidina Ali ternyata belum menyadari, betul-betul sadar hakikat dia di kolbu Nabi apa, hakikat roh dia pada roh Nabi apa, hakikat ilmu dia dibandingkan ilmu Nabi apa. Amma tardayanna an takuna bimanzilati Harun min Musa. Apakah engkau tidak ridha wahai Ali? Engkau itu lebih dari semua yang aku lakukan ke mereka. Seperti Harun dan Musa, itulah engkau aku Musanya, engkau Harunnya. Nabi Harun saudara Nabi Musa bukan? Barulah ini orang bukan tambah nangis, tambah mewek. Terharu Sayyidina Ali karamallahu wajah, mengatakan karamallahu wajah jadi Syiah enggak? Ya enggak. Mengatakan Ali alaihissalam jadi Syiah enggak? Meriwayatkan hadis tentang itu jadi Syiah enggak? Syiah itu ada usululnya, ada 5 usulnya juga, 5 pokok ajaran mereka juga. Kalau meyakini itu baru disebut Syiah. Kalau baca cuma hadis begini disebut Syiah. Sejahil-jahilnya orang lah hari ini, ya. Apalagi ada yang nuduh kita karena sanad tarekat kita kan satu ke Abu Bakar Naqsyabandiyah, kalau Qadiri kan ke Sayyidina Ali. Apa kata mereka? Ini bukti Ar-Razini Syiah. Ya, makasih orang jahil gitu. Capek ngomong mereka itu, ya. Kita makasih aja. Habis itu nyelekit dikit sebut jahil. Astagfirullahaladzim. Jangan disebut jahil orang pinter, jangan makasih orang pinter gitu, ya. Anda memang pinter. Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani disebut Syiah, itu gimana ceritanya, ya?
Wa ya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasana. Apa kata beliau? Betapa banyak ilmu-ilmu rahasia kalau dibuka kamu dituduh penyembah berhala. Penyembah berhala mukmin atau kafir? Kafir. Nah, inilah kata Ghazali di beberapa kitabnya, kashfu sirrir rububiyah kufrun. Kashfu, menyingkap sir rahasia rububiyah ketuhanan, kufrun. Ada ungkapan begitu, pernah dengar? Mengumbar sir rububiyah, bukan ilmu rububiyah. Sir rububiyah, bukan nur rububiyah. Nur rububiyah boleh dibuka, namanya nur. Ilmunya boleh, sirnya nggak boleh. Sir rububiyah itu ma'rifatuz zat, mengungkap ilmu tentang zat. Itu kufrun, bukan kafir murtad, tapi kufur nikmat. Kufur apa? Bahkan bisa disebut kafir oleh orang, dituduh oleh orang jahil. Inilah pesan Sayyidina Ali diturunkan ke Hasan Husain, diturunkan ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, diturunkan kepada Muhammad Al-Baqir, diturunkan ke Ja'far Shadiq, diturunkan Ali Ridha, kepada Ma'ruf Qarqi, kepada Saris Sakati, kepada Junaid kepada Shibli kepada At-Tamimi dan anaknya At-Tamimi, kepada Hakari At-Turtusi, nyambung Mukharrami, nyambung ke Al-Jilani. Imam Jilani mengalamkan yang sama, mengumbar ma'rifat zat kufur. Tapi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ditambah, jika diumbar bukan pada ahlinya, jika diumbar bukan kepada Sayyidina Ali, tahu berarti siapa yang buka kepada Sayyidina Ali? Rasul. Berarti Rasulullah membagi itu ke Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali ahlinya. Gak mungkin beliau tahu sendiri, pasti dikasih tahu. Kan Sayyidina Ali gak dapat wahyu, ilham mungkin, tapi pasti yang buka pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sayyidina Ali diberi Rasulullah, dia ajar baginda Rasulullah, dan pasti dia juga ajar anak-anaknya, Ananda, kamu jangan buka ilmu ini, kamu kalau buka ilmu ini kamu dikafirkan. Makanya Al-Imam Ali Zainal Abidin juga mengulang kalam kakeknya, ilmu ini enggak aku buka, kalau aku buka aku dikafirkan. Maka dengan ini saya pun disclaimer, tahu disclaimer sih? Semua yang kita buka itu bukan sir rububiyah, itu masih pada tahapan nur, masih tahapan ilmu yang boleh ifsya bihi, boleh dibuka, boleh berargumentasi, boleh berdiskusi di situ. Yang nggak boleh masuk fi biharid zat, pada samudra zat, itu nggak boleh. Gila ente nanti, ya. Atau menjadi orang nggak sopan, mengaku-aku zat Allah, mengaku-aku sifat Allah, itu nanti. Nauzubillah summa nauzubillah. Mulai ngantuk nggak? Mulai ngantuk? Katanya orang Lombok kalau ngaji marifat serius ya. Makanya ini serius-serius juga kalau nyampe sini. Apa yang menakutkan dari kalam Sayyidina Ali? Yang mengkafirkan kamu nggak cukup, nanti ada yang menghalalkan darahmu. Dan mereka bukan orang kafir, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Istahalla rijalun muslimuna dami, yang menghalalkan darahmu orang Islam berjubah, bergamis, bersorban, berkopiah, bersarung, berjenggot. Nanti begitu. Hati-hati Tuan Guru, antum ditarget orang nih semua nih. Itu juga ditarget nih, kesarungan. Paling ngudut, ditarget orang ini. Nanti ini belum sedikit lagi, saya kan diancam bunuh udah sering saya diancam bunuh. Dikira saya takut dibunuh. Emang itu jalan hidup kita ingin syahid fisabi. Cuma gengsi juga dong dibunuh orang-orang kayak mereka. Jihad kita yang beneran jihad lah, jihad yang besar-besaran sekaligus. Masa jihad jahat-jahatan?
Nggak takut kita, nggak ada. Jangan ancam-ancam kita dengan hal-hal yang kita angan-angankan memang. Yang kita cita-citakan, mati jihad fisabi. Ya. Tapi yang tepat, jangan mati jahat di jalan setan ya. Nauzubillah sumanau. Ciri-ciri orang yang sesat itu salah satunya, dan hatinya berhati syaitan, dia mengkafirkan orang yang bersyahadat tapi beda faham sama dia. Hati-hati, di zaman ini akan muncul banyak. Dia bersyahadat kayak kita, dia bersarung bergamis kayak kita, berkopiah, bersorban kayak guru-guru kita, tapi dia mengkafirkan ente. Imam Bukhari sudah ngalamin, Ghazali sudah hampir dibunuh juga. Ini sunatullah. Nabi Muhammad berapa kali mau dicoba dibunuh oleh Abu Lahab, pamannya sendiri. Pamannya ingin bunuh dia, ente bayangin, digali parit untuk supaya Nabi Muhammad terjebak. Jadi yang paling iri sama ponakan ya pamannya. Jadi jangan heran kalau beberapa yayasan konfliknya paman sama ponakan ya. Allahu Akbar. Barangkali itulah ya muqaddimah dari Minhajul Abidin. Minhaj berarti manhaj, jalan ahli ibadah kepada jannah, surga Allah Ta'ala ya. Jadi ilmu ini yang dibuka Imam Ghazali ini tidak dibuka oleh ahli akidah, tidak dibuka oleh ahli kalam, ahli fikih. Kenapa? Ahli akidah hanya menetapkan sifat, tapi tidak menjaga fikiran kita untuk tidak memikirkan sifat. Ya, ahli fikih hanya bahas rukun syarat, tapi tidak membahas tentang cara menjaga hati saat menjalankan rukun dan syarat. Apalagi setelah menjalankan itu. Ini yang dia buka. Ya, inilah kelebihan Ghazali. Maka sampai hari ini, ente jangan salah, Ghazali nulis lebih dari 5 kitab fikih, lebih dari 5 kitab akidah. Beliau ahli akidah, ahli usul fikih, ahli semua kecuali ilmu hadis. Beliau mengatakan bid'ati fil hadis muzjah, kemampuan hadisku kurang, tapi hafal hadis 5.000. Yang ngaku-ngaku doktor hadis hari ini 40 hadis juga salah-salah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu ya, kita cukupkan dulu karena Gus Ihya grogi kalau dekat saya baca kitabnya. Ente kalau mau lihat aslinya nanti datang pas kajian rutin. Jadi kajian rutin kita nanti teman-teman semua ada wirid asas. Tadi sudah ikut ya. Wirid asas ini wirid Al-Ghaus Al-A'zam Sayyidina Abul Hasan Asy-Syadzili, zuriat Sayyidina Hasan. Imam Syadzili merumuskan zikir-zikir rahasia tapi ringan, nggak bikin mabuk, tapi bikin apa? Bikin orang itu normal senormalnya, tapi rasa di kolbunya kuat. Itu basicnya, namanya al-wirdul asas. Orang kalau ngamal wirdul asas, insyaallah ahwal rohaninya stabil. Ya, ini saya ngalamin bertahun-tahun. Gejolak batin kita dapat ditahan berkah al-wirdul asas. Makanya wirdul asas dimulai setelah syahadat, mulai istighfar. Tidak hanya istighfar yang zahir, istighfar yang batin. Habis istighfar kan astaghfirullah. Kalau fathah itu ada rahasianya, menghadap, berserah kepada Allah, ya, bertelanjang di hadapan Allah, buka semua aib-aib kita di hadapan Allah. Lalu la ilaha illallahu, betul? Itu fana, itu lebur, meleburkan aku dalam kekuasaan Allah. Terus sallallahu alamu, enggak sempurna lebur kecuali lebur dulu dalam nur Sayyidina Muhammad. Kalau sudah lebur cinta pada Sayyidina Muhammad SAW, baru zikir hakikatnya dizahirkan dalam bahasa yang ringan. Subhanallah wa bihamdihi, tadi hi. Nah, jadi yang afdol itu jangan ente zikir hi. Enggak, itu zikir napas.
Ha hi itu bunyi nafas, jangan dibaca ha hi. Nggak boleh, begitu nggak bagus. Jadikan kalau dinafas nggak apa-apa. Kalau dilafazkan, lafaznya harus syar'i, harus maksur, harus diriwayatkan dari guru-guru. Jadi yang disebut zikir ha ada di astaghfirullah, zikir hu ada di la ilaha illallahu, tapi hu memang ada zikir sendiri, hu ada, Allah sendiri ada, masyru' fid din, disyariatkan, ya. Ada perdebatan tapi sudah selesai, yang masih debat berarti kurang piknik. Masa lebih dari 40 thariqah bid'ah semua karena ente, ya kan? Itu imam-imam hebat semua, imam ajillah, ahlus sunnah wal jamaah, qarnan ba'da qarnin, generasi sampai generasi hari ini. Lalu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu itu lebih kepada mengembalikan kesadaran kita dengan merendahkan keakuan. Katakan, maha hebat engkau ya Allah, aku tidak hebat. Maka setinggi apapun pandangan orang tentang Allah, itu bukan Allah. Sehebat apapun ente menceritakan tentang Allah, Allah lebih mulia dari itu. Sehebat apapun kita puji Allah, subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah, hanya dia yang layak memuji dirinya. Pujianmu gak sampai, gak penuh. Itulah pengakuan. Maka subhanallah kalau digabung dengan alhamdulillah, sempurna dia, ya. Ditambah subhanallahil azim, lalu ditutup ya latif 129, ya Allah secukupnya. Nanti kalau mau majelis, ya, di sini mulai zikir begitu, ya. Nanti biar dipimpin oleh beliau-beliau yang khidmat di sini, ya. Dengan ini saya izinkan siapapun mengamalkan al-wirdul asa seperti kami riwayatkan dari guru-guru kami, para sadah thariqah syaziliyah, ya. Ajaztulakum jami'an, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.